Kenapa Mbak? Ini kok kayaknya tuh agak gimana gitu? Apa prihatin ya sama anak-anak zaman sekarang itu, ya anak kecil itu semua belum apa-apa udah dicekoki yang namanya gadget sama orang tuanya. Iya sih, beda banget kan kita kayak dulu. Misalnya kita mau main itu, apalagi sekarang ya eranya digital, semua anak-anak itu pada main game online. Nah, itu dia. Terus juga banyak kasus juga kan itu di game online yang pada berantem lah apa segala macam. Padahal di online beda kan dulu kalau kita mau main datang ke rumahnya panggil misalnya Bayu main yuk. Nah itu kan dulu terus pada main entah main layangan. Layangan kan kalau sempat ikut juga ya Bayu apa tuh Mbak? main layangan gitu. Sempat dulu kan main layangan tuh kayaknya tuh maco banget ya kan. Iya. Kemana-mana bawa layangan di belakang gitu kan, 2 biji 3 biji gitu kan sambil bawa gelasannya itu yang benangnya itu. Nah terus belum lagi kan kalau kan kita beda generasi terus juga beda tempat nih Mbak. Kalau kan kecilnya dulu di Samarinda. Jadi kalau main layangan itu namanya itu tegangan. Jadi tegangan gitu, adu layangan gitu. Nah terus kalau layangan putus tuh kan pada ngejar nih. Anak-anak tuh pada lari lah ngejar, nggak peduli itu mau terabas mau lava kali, itu paling terabas aja tuh lewat aja. Nah ada pas momen waktu itu ada yang jadi aku udah dapat nih layangannya. Nah ada satu bocah tengil nih dia nggak terima tuh. Jadi waktu pas aku udah dapat layangannya disobekin sama dia. Itu layangannya. Iya, kesel dong sampai bocah. Saya kan tampol aja sekalian. Begitu tampol, sorenya bapaknya ke rumah. Paling itu sih. Ini namanya bocah kan ya. Ya udahlah paling ya gitu-gitu doang ya kan. Kalau main jangan berantem. Wah nggak bisa harga diri. Udah capek ya kan ngejar itu jauh ya kan. Terus tuh berkompetisi ya kan untuk dapatkan satu layangan. Padahal bisa aja sih beli paling berapa kan. Cuman dulu ya serunya sih main layangan sih di situ kan. Nah terus itu juga kalau dibilang juga permainan dulu kan juga banyak aktivitas fisik ya, maksudnya itu pada lari ya kan, pada tangkep-tangkepan, kejar-kejaran gitu kan, otomatis kan juga ngelatih fisik supaya lebih sehat ya kan, lebih bugar. Dan kalau di sekarang kan lebih banyak duduk, memang mikir juga sih, cuman kalau dulu kan permainan itu ya aktivitas fisik, lari lah yang lebih banyak main larinya sih lebih banyak lari, lompat. Berenang berenang ke sungai adalah salah satu game yang terlarang di zaman itu, tapi tetap nekat ya kan. Ini nih ada ininya nih ada. Namanya dulu kan waktu masih kecil udah pasti pesannya jangan main jauh-jauh ya, jangan main di sungai. Ini segala macam takutnya larut. Perintah adalah larangan, larangan adalah perintah ya kan, namanya bocah penasaran di sungai ada apa tuh. Ya udah terjun aja yuk. Nah, jadi kita terjun aja ke situ. Pulang-pulang basah dari mana? Main sungai. Oh bagus ya. Itu udah kena cap 5 jari tuh. Biasanya kena cap 5 jari terus gatal-gatal sih biasanya juga. Kalau mandi nggak bersih tuh ya salah satunya gatal-gatal. Belum lagi ada yang lewat-lewat larut-larut ya kan yang itu. Jadi memang nggak rekomendasi sih kalau main di sungai, mending mancing sih. Kalau mancing juga kan sebenarnya bisa juga fun, cuman memang nggak seseru nyebur. Tapi kan sudah sekarang juga banyak fasilitas ya kayak kolam renang yang memang proper lah untuk mau berenang misalnya. Tapi untuk mengenang masa-masa itu sih memang keren sih, dulu itu seru banget untuk berenang-berenang di sungai gitu. Iya, jadi kalau kita mau flashback ke permainan zaman dulu tradisional gitu, tentunya karena membutuhkan beberapa orang teman itu pasti terbawa sampai ke pas kita besar gitu kan. Benar. Jadi banyak kesannya, yaitu sosialisasinya gitu kan. Nah, dibandingkan kalau misalnya sekarang gitu, kita hanya mungkin karena udah jarang kita temuin lapangan, bertemu dengan tetangga, anak-anak tetangga, jadi ya susah gitu kan. Ya kepengennya sih ya biasanya cuma bisa berharap sih orang-orang tua sekarang juga memperkenalkan permainan tradisional gitu kan ke anak-anak gitu. Benar banget. Apalagi memang sekarang permainan lebih ke internet ya kan Mbak, lebih ke gadget. Dan kadang juga orang tua itu padahal juga permainan yang orang tua dulu mainkan tapi kadang udah nggak dikenalin lagi gitu loh. Jadi makanya pas
ada yang main, pasti anak-anak tuh nanya itu main apa pak, ya kan itu main apa mah, misalnya gitu kan. Nah kalau kita udah kasih tahu kan, oh itu main ini, jadi udah tahu gitu, tinggal nimbrung aja misalnya ada yang main gitu kan, jadi enak aja gitu. Nah ini mbak, misalnya kalau untuk pesan ke teman-teman nih, untuk yang mungkin punya anak ya kan, atau gimana gimana sih mungkin untuk permainan tradisional atau permainan jadul ini, harapannya untuk ke. Nah ini gitu. justru saya mau bertanya sebalik ke Bayu ya kan, yang akan menjadi bapak ini. Apa permainan apa yang mau diperkenalkan nih ke generasi selanjutnya, ke anak Bayu nanti? Untuk mungkin kalau ke anak ya, mungkin permainan tuh dulu ada juga namanya main kasti, nah gitu-gitu kan, itu kan seru tuh main kasti ya gitu-gitu. Itu kalau udah emosi yang dipukul lain-lain tuh, ke badan ya kan, ke kepala ya kan, pokoknya ya random aja, sukanya lah. Itu sih, cuman ya dikasih tau lah yang bener yang gimana ya, main kasti. Main layangan sih kalau memang masih worth it, di sini ada halaman juga sebenarnya seru juga. Itu juga sih. Sepak bola ya kan umum sebenarnya, kalau sepak bola kan dari tahun-tahun 60-an juga 70-an, 80, 90 sampai sekarang pun juga sepak bola juga masih kan ya, paling sepak bola. Cuman kalau permainan tradisionalnya yang paling kalau simpel kalau di rumah ya, kalau di rumah kan bisa kayak ular tangga gitu Mbak. Permainan-permainan papan lah pokoknya ya kan, yang simpel gitu. Beli alat apa? Congklak gitu kan. Benar, itu kan bisa juga. Masih memungkinkan untuk main dekat-dekat rumah. Benar. Terus kalau agak gede ya tadi mungkin main bola, main layangan itu. Terus ya kalau game-game edukasi mungkin kayak catur bisa kan, bisa sambil mikir, main simple gitu aja. Yang penting dia tahu dasarnya dulu lah. Untuk permainan-permainan tradisional, lompat karet ya gitu-gitulah. Terus juga oh ya ada satu nih permainan yang aku ingat banget juga dulu. Itu apa sih namanya itu, ketapel. Ketapel itu kan juga murah meriah, seru. Tapi kalau saya tuh kebayangin pas denger ketapel tuh yang terbersit di kepala saya tuh isengin orang ya. Kebanyakan Mbak tidak pada tempatnya mainnya itu. Iya. Cuman dulu kan supaya nggak terlalu sakit kan ya jangan pakai batu. Ya kan dulu bisa pakai kertas tuh, gumpalan kertas tuh kan Mbak. Ya cuman ya lumayan deh. Lumayan. Tapi pas di kelas ngisengin cewek pakai ketapel kertas. Ya, biasanya tuh pakai kertas memang. Jadi biar nggak terlalu sakit lah. Nah, terus itu sih Mbak paling mainan-mainan lawas yang mainan jadul yang mungkin bisa diperkenalkan lagi ke generasi-generasi sekarang nih, untuk anak-anak ke depan nanti nih. Iya. Apa namanya, tentunya kalau kita nih merindukan ya permainan. Benar. Jadul atau permainan tradisional yang dulu sering kita main setiap hari sampai nggak inget pulang. Benar. Nah itu sampai kita tua sekarang sih kayaknya nggak akan hilang dari ingatan gitu kan, permainan-permainan itu ya. Kita sih pengennya sih orang-orang tua zaman sekarang juga memperkenalkan permainan jadul gitu kan. Benar. Anak-anak biar bisa lebih lestari lah gitu ya. Benar. Oke. Ya. Teman podcast, mungkin segini aja dulu pembahasan untuk permainan-permainan jadul ya kan. Mungkin kedepannya bakal ada pembahasan-pembahasan lain yang pastinya nggak kalah seru lagi. Mungkin kita suatu hari bisa ngobrol lagi nih Mbak. Ya mungkin kita bisa kita polling tema aja apa nih yang bisa di boleh podcast kita selanjutnya ya. Boleh, nanti kita juga mungkin bisa hadirkan nih yang lain-lain lagi nih, teman-teman yang lain untuk sharing cerita-cerita untuk tema-tema yang lainnya. Oke. Mungkin untuk teman podcast RRI Tarakan mungkin sekian aja. Terima kasih, aku Regita Bayu. Saya Esti Murdiastuti. Dan sampai jumpa. Bye.